Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan membahas mengenai tenaga eksogen. Sebelumnya kita udah bahas mengenai tenaga endogen. Nah, bedanya apa sih tenaga eksogen dengan endogen? Kita akan bahas. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi. Nah, luar bumi di sini nih maksudnya bukan tata surya atau angkasa ya, luar angkasa bukan. Tapi maksudnya adalah berasal dari atas permukaan bumi. Termasuk kegiatan manusia yang membentuk permukaan bumi. Ini bisa berarti air, angin, kemudian organisme, sinar matahari, dan juga es. Tenaga eksogen ini bersifat merusak dan mengikis permukaan bumi, terutama pada bagian-bagian yang tinggi. Tetapi di sisi lain tenaga eksogen juga dapat mengisi bagian-bagian yang rendah. Kayak gimana tuh? Nanti kita bahas. Menurut proses terjadinya nih, pelapukan ini ada 3 macam. Jadi di dalam tenaga eksogen itu ada yang namanya pelapukan, kemudian ada pengikisan, dan ada juga pengendapan atau sedimentasi. Kita akan bahas dulu yang pertama tentang pelapukan. Di pelapukan ini ada 3 jenis pelapukan. Yang pertama pelapukan fisik atau mekanis. Kemudian ada juga yang kedua pelapukan biologis. Dan ada yang ketiga pelapukan kimiawi. Kayak gimana kita bahas ya. Di next dulu. Pelapukan adalah proses penghancuran massa batuan menjadi massa tanah. Jadi tadinya dari batuan, penghancuran ini jadi tanah. Pada umumnya proses pelapukan ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Proses pelapukan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktornya bisa iklim dan cuaca, topografi, kemudian batuan induk. Organisme yang hidup di atas batuan tersebut juga bisa berpengaruh. Berdasarkan prosesnya, kita next. Ada yang pertama pelapukan fisik. Pelapukan fisik ini kayak gimana? Pelapukan fisik, proses penghancuran batuan menjadi pecahan yang lebih kecil terjadi tanpa mengalami perubahan susunan kimia. Jadi susunan kimia pada batuannya tetap ya. Yang berubah apa nih? Biasanya pelapukan ini terjadi karena perubahan musim, cuaca, iklim di suatu wilayah itu mempengaruhi pelapukan yang ada di batuan di wilayah tersebut. Menyusupnya es di celah batuan ini juga bisa berpengaruh. Atau perbedaan suhu siang dan malam yang ekstrim. Makanya kalau kamu main-main ke gurun, tidak jarang bebatuan di sana tuh banyak yang pecah-pecah. Beda dengan di kota kita. Mungkin kalau di kita mah lihatnya padat dan keras. Sedangkan kalau di wilayah gurun itu bisa gampang pecah. Itu kenapa? Atau pecah-pecah ya, retak-retak. Bahkan kayak batu yang kropos. Ini disebabkan karena perubahan suhu siang dan malam cukup tinggi. Jadi kalau misalnya siangnya di sana itu sangat terik, bahkan bisa mencapai suhunya 50 derajat Celcius. Kalau benar-benar ekstrim ya. Kalau misalnya malam harinya sampai minus. Itulah yang menyebabkan cuaca ekstrim itu yang menyebabkan pelapukan fisik di wilayah tersebut. Next. Yang kedua ada pelapukan kimia. Ini contoh batu kapur ya. Okay, next. Pelapukan kimia ini jenis pelapukan yang terjadi karena faktor kimia. Salah satu faktor penting dalam pelapukan kimia adalah air. Coba perhatiin deh sama kalian. Misal gembok rumah kamu pasti akan lebih cepat karatan kalau sering terkena hujan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu mengalami proses pelapukan dari mana? Dari zat atau kandungan kimia yang ada di air hujan. Lama-kelamaan dia akan membuat keropos. Yang ketiga ada pelapukan biologis. Pelapukan biologis, nah ini digambar nih, ini adalah gambar si batuan yang sudah dipenuhi lumut. Ini contohnya ya. Nah, makanya di sini dijelaskan pelapukan biologis adalah pelapukan yang disebabkan oleh organisme melalui aktivitasnya. Apa tuh organisme? Bisa apapun, makhluk hidup yang termasuk manusia bisa, atau hewan bisa juga, tumbuhan juga bisa. Itu 3 jenis makhluk hidup ini bisa menjadi penyebab di pelapukan biologis. Contoh paling gampang
adalah terjadi di rumah kita. Kalau misalnya kusen di rumah kamu mungkin pernah dimakan rayap atau lapuk dan nantinya jadi lapuk gitu ya, menghasilkan bunyinya yang berbeda. Jadi kedengarannya jadi tidak kokoh ya si mejanya gitu, atau kursinya. Bunyi itu menandakan kayu yang ada di rumah kamu itu udah kopong atau berongga di bagian dalamnya. Contoh lain misalnya dari pelapukan biologis, lumut yang ada di atas bebatuan atau akar tumbuhan yang terselip di antara bebatuan yang tadi gambar tadi ya. Lama-kelamaan ketika si akarnya itu membesar, dia akan menembus batu itu. Alhasil batunya pecah dan mengalami pelapukan itu. Jadi terbagi jadi beberapa, jadi retak-retak si batuannya. Next, masuk ke tenaga eksogen yang kedua, itu ada pengikisan atau erosi. Erosi juga terbagi menjadi beberapa jenis. Ada ablasi, ini disebabkan oleh aliran air atau hujan ya, yang ada di sungai biasanya ablasi. Terus ada juga namanya korasi atau deflasi, ini disebabkan oleh angin. Kemudian ada namanya abrasi, disebabkan oleh gelombang laut. Ada juga yang terakhir eksarasi. Eksarasi itu ingat es yang mencair, biasanya ada di wilayah subtropis ya, atau di daerah kutub. Erosi merupakan proses pengikisan permukaan bumi oleh media yang melibatkan pengangkatan partikel batuan. Berdasarkan penyebabnya, erosi ini dibagi menjadi 4 kelompok. Apa saja yang tadi gambarnya, kita bahas satu-satu. Ablasi ini disebabkan oleh air sungai atau hujan. Sini contohnya. Jadi biasanya di wilayah sungai itu mengalami erosi di bagian pinggir sungai atau di bagian tengahnya, itu juga bisa. Next, si ablasi ini disebabkan oleh aliran sungai yang tadi membuat tebing si sungai bisa semakin dalam tebingnya. Karena apa? Karena ada beberapa macam erosi. Yang pertama, ada erosi percik. Jatuhnya air hujan dan mulai mengikis tanah. Ini mah masih kecil nih erosi percik. Tetesan-tetesan air hujan, lama-kelamaan si tanah, kalau kita lihat hujan tuh, lama-kelamaan dia akan mengikis si tanahnya. Itu ada erosi percik. Ada juga namanya erosi lembar. Tanah bagian atas yang terkikis, kesuburannya mulai berkurang. Ini semakin tebal lagi erosinya, semakin luas lagi. Ada juga erosi alur. Erosi alur ini kikisan tanah tadi mulai membentuk alur sebagai tempat mengalirnya air. Lalu ada juga erosi parit. Parit ini semakin dalam tuh erosinya, terbentuk parit atau lembah karena kikisan dari aliran air terus-menerus. Lama-kelamaan akan terkikis si tanahnya sampai dia membentuk seperti parit. Ada juga korasi atau deflasi, merupakan erosi yang disebabkan oleh angin. Jadi udah ya. Ini gambar apa? Ada yang tahu? Ini adalah gambar batu yang ada di wilayah gurun. Jadi kebanyakan batuan-batuan yang ada di wilayah gurun itu bentuknya seperti ini karena adanya proses erosi angin, pengikisan. Jadi bentuknya disebutnya mushroom rock karena seperti jamur ya. Oke, next. Biasanya korasi atau deflasi ini terjadi di daerah gurun. Oh ya, satu hal yang penting nih, ada perbedaan tipis antara korasi dan deflasi. Ada yang namanya korasi, ada deflasi. Meskipun sama-sama disebabkan oleh angin, korasi ini biasanya nih disebabkannya angin dan pasir, ada badai pasir di daerah gurun. Sementara kalau deflasi itu hanya angin saja. Itu ya bedanya. Kalau misalnya penasaran, kalian boleh cari di Google mushroom rock, itu kayak gimana gambar-gambarnya, itu sangat unik dan itu ternyata disebabkan oleh erosi angin. Next, abrasi adalah proses pengikisan pantai yang disebabkan oleh gelombang laut. Nah ini mah udah sering lihat di berita mungkin, atau kalian pernah melihat sendiri. Kalau misalnya di wilayah pantai yang tidak ditanami mangrove misalnya, ini akan mudah mengalami abrasi. Ini contohnya ya, jadi wilayah pinggir pantainya rusak. Kalau kamu hobi jalan-jalan ke pantai, salah satu tempat yang paling diincar tuh sama kita berdiri di pinggir tebing.
lalu kita bisa ngelihat laut dari kejauhan gitu ya. Nah, tebing ini bisa terbentuk karena adanya gesekan dari gelombang laut yang membentur. Gua-gua yang ada di pantai juga ini bisa karena adanya proses abrasi. Selanjutnya ada eksarasi, itu oleh es yang mencair atau gerakan lapisan es. Kita lihat, ini ya gambarnya. Yang tadinya dia ada tebing di atasnya tuh, tebing es gitu, lama-kelamaan dia mengalami proses erosi, pengikisan, sehingga jadi hancur, sudah tidak ada lagi nih si tebingnya. Karena mencairnya es ini, akhirnya batuan yang ada akan masuk ke bawah dan mengendap. Fenomena alam hasil dari eksarasi ini dinamakannya fjord. Ini ya, penampakannya seperti sebuah pantai yang menjorok ke darat, dikelilingi oleh tebing yang curam. Next, ada yang ketiga dari tenaga eksogen, yaitu sedimentasi atau pengendapan. Jenis-jenis sedimentasi yang pertama ada sedimentasi akuatis, bentukannya nanti seperti ini, namanya kipas aluvial. Lalu ada sedimentasi marine atau marin gitu ya ibu bilangnya. Sedimentasi marin ini bentukannya adalah tombolo, kayak gimana nanti lebih jelasnya ya. Kemudian ada sedimentasi geolis. Sebetulnya ini kayaknya salah deh, harusnya aeolis ya. Sedimentasi aeolis disebabkan oleh angin. Next, sedimentasi ini apa? Sedimentasi adalah proses mengendapnya material batuan yang dibawa oleh angin atau air. Jadi ada dua alat transportasinya lah ya gitu dibilangnya. Kalau pada erosi dan pelapukan, kesannya itu merusak. Karena dia mengikis kan yang telah ada gitu, mengikis yang telah ada. Sedangkan sedimentasi justru ini adalah menambah material yang baru. Berdasarkan penyebabnya, sedimentasi dibagi menjadi 3 jenis. Oke, tadi yang pertama akuatis, pengendapannya disebabkan oleh tenaga air. Coba lihat di gambar. Ini adalah bagian dari sedimentasi atau pengendapan. Lama-kelamaan, jadi air sungai yang mengalir ke wilayah, ini wilayah lautnya nih, ini lautnya. Kemudian sungai itu mengalir dari wilayah sini. Dari hulu, dari bagian hulu, dia akan membawa material apapun ya, bisa pasir, batuan, dan sebagainya, yang dibawa ke bagian hilir. Dan disinilah terjadi yang namanya sedimentasi, pengendapan di bagian hilir sungai, atau disebutnya sebagai kipas aluvial. Marine ini disebabkan oleh gelombang air laut. Kenapa kok bisa terjadi? Jadi ternyata si air laut lama-kelamaan ketika pasang, surut, kemudian pasang lagi, surut lagi, itu akan membawa material si pasir ini. Yang tadinya, oke kita lihat di sini, tadinya di wilayah sini, ini tuh tadinya laut. Ini laut. Tapi lama-kelamaan karena terus mengalami pengendapan, kemudian pasir terbawa oleh ombak, lama-kelamaan dia akan membentuk yang namanya tombolo. Sini. Yang menjadi penghubung antara pulau utamanya nih di sini ke pulau ini. Pulau 2 lah ya kita sebutnya. Ini disebutnya si penghubung ini disebutnya sebagai tombolo. Next. Ada juga aeolis atau iris. Pengendapannya disebabkan oleh hembusan angin. Kalau misalnya yang banyak angin, pasti kita mengenalnya adalah wilayah gurun. Ini contohnya, kita akan mengendap di wilayah tertentu tergantung dari mana arah anginnya, sampai terbentuklah yang seperti ini. Atau disebutnya, kalau di kita tuh ada istilahnya gumuk pasir kalau di Indonesia ya. Adanya di mana? Kalian boleh main ke Parangtritis. Ada di Jogja ya, di sana. Next. Yang terakhir, kan tadi kita udah bahas nih, kalau tenaga eksogen itu di LKS ada 3 macam, pelapukan, pengikisan,
dan pengendapan atau sedimentasi. Tapi ada satu yang akan Ibu jelaskan, ini juga termasuk ke dalam tenaga eksogen, yaitu pergerakan massa tanah atau disebutnya mass wasting. Jadi mencuci tanah nih, pergerakan massa tanah. Kenapa bisa terjadi kayak gini? Biasanya kita jelasin dulu, pergerakan massa tanah ini apa? Semua pengangkutan massa tanah menuruni lereng karena adanya pengaruh gravitasi. Berarti kalau ngomongin gravitasi, ada pergerakan tuh di sana, jatuhan ya, jatuh. Kan hukum gravitasi. Next, kita lihat di gambarnya. Nah, ini contohnya nih. Jadi ini ada pergerakan massa batuan, tapi pergerakan mass wasting ini dia membawa material yang lebih besar atau kita sebutnya sebagai longsoran ya. Dia terus ke sini dalam jumlah yang pengangkutannya cukup besar. Lebih besar dari erosi. Kalau erosi tadi macam-macamnya ada, ini lebih besar lagi. Makanya disebutkan pergerakan massa tanah. Pergerakan massa tanah ini sebetulnya ada yang lebih ekstrim lagi. Namanya, kalau kalian tahu nih, kemarin di Palu, likuifaksi. Ini juga termasuk jenis dari mass wasting. Sederhananya, jadi si mass wasting ini sering kita sebut sebagai longsor. Semakin tinggi atau curam tanahnya, maka kecepatan pergerakan massa tanahnya juga tinggi. Contoh, kalau misalnya kita ada di wilayah yang curamnya seperti ini, misalnya ya, 45 derajat, misal, dengan yang seperti ini. Kira-kira yang lebih curam tuh yang mana? Pasti yang ini. Tuh. Karena kemiringan lereng juga berpengaruh terhadap pergerakan massa tanahnya. Berarti akan lebih cepat yang ini ya. Oke. Itu referensi yang Ibu pelajari dari buku LKS, kemudian dari buku paket, dari Ruang Guru, Zenius, dan Kemdikbud. Silakan kalian juga boleh mencari sumber sendiri. Dan itulah materi mengenai tenaga eksogen. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.